Halaman 101. Oke, selamat pagi semuanya dan silakan buka buku cetaknya halaman 101 Sudah, Pak. dan buku yang lama itu halaman 81. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah buka ya. Oke, sip. Oke, anak-anakku sekalian, hari Sudah, ini Pak. kita akan sip. Hari ini kita akan membahas tentang bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Oke. Hari kita akan memasuki tentang bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Dari pelajaran ini, kita akan lebih mengarah kepada arah bangsa Israel sendiri ketika mereka memasuki tanah terjanji. Mungkin sebagian dari kalian ada yang pernah mendengar sebuah kisah tentang bagaimana perjuangan dari bangsa Israel itu, dalam memasuki tanah terjanji. Kadang-kadang juga bagi anak-anak semua yang mungkin menganut kepercayaan Kristen ataupun Katolik, pernah mempelajari atau pernah mendengar dari guru-guru sekolah minggunya berkaitan tentang hal ini. Oleh karena itu, marilah kita memfokuskan diri kita, memfokuskan pikiran kita ke dalam pelajaran ini. Oke. Nanti ada games yang akan saya berikan kepada kalian. Oke. Games ya tentunya itu berkaitan tentang apa yang kita pelajari pada hari ini ya. Nah, nanti ada. Oke. Dari pembelajaran ini pula, ya betul, Tarisa, halaman ini ya, halaman 101 ya. Dari pelajaran ini pula ada 3 poin penting yang perlu kalian harus ketahui sebelumnya ya. Oke. 3 points. Oke, jadi yang pertama itu adalah memahami kisah bangsa Israel menuju tanah Kanaan di bawah pimpinan Nabi Yosua. Oke. Oke, yang mau ke toilet. Oke. Memahami kisah bangsa Israel menuju tanah Kanaan di bawah pimpinan Nabi Yosua. Kemudian yang kedua, makin memahami kesetiaan Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Yosua. Kemudian yang ketiga, menemukan sikap-sikap yang tepat dalam menanggapi kebaikan Allah dalam hidupnya. Nah, jadi ada 3 poin nih. Jadi ada 3 poin yang akan membantu kita dalam mempelajari pelajaran kita pada hari ini. Oke, sip. Anak sekalian, ada yang tahu nggak berapa lama atau berapa tahun bangsa Israel menyusuri padang gurun? 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun, Pak. 40 tahun, Pak. Ya. 40 tahun, Pak. Oke, sip. Pintar. Artinya kalian semua sudah membaca ya. Salut. Oke. Bangsa Israel menyusuri padang gurun itu selama 40 tahun. Jadi sejak zamannya Nabi Musa, Nabi Yosua, dan beberapa Nabi Amos juga, dan juga beberapa nabi yang lain yang memimpin bangsa Israel, itu nanti ada kita pelajari ya di pelajaran-pelajaran berikutnya. Tapi pada pelajaran hari ini, bagaimana bangsa Israel itu dipimpin secara langsung oleh Nabi Yosua, penerus dari si Nabi Musa. Bagaimana selama 40 tahun lamanya, bayangkan anak-anak yang 40 tahun menyusuri padang gurun. Gokil kali. Jadi padang gurun itu mungkin kalau kita lihat ya, padang gurun itu seperti gunung seperti padang pasir Sahara di daerah-daerah ini ya, di daerah-daerah timur seperti di Arab Saudi atau Uni Emirat Arab atau di beberapa negara-negara timur lainnya. Tentunya hal itu sama seperti apa yang dirasakan oleh bangsa Israel pada saat itu. Bagaimana mereka itu berpindah
dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, bagaimana mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi mereka pada saat itu bergerak ya, bergerak. Maksudnya bergerak itu mereka berpindah-pindah, tidak menetap di satu tempat. Oke, tidak menetap di satu tempat. Itu. Nanti kalau misalkan PTM ya, nanti PTM itu misalkan agama nanti diberi kesempatan untuk mengajar secara langsung di depan anak-anak. Nanti saya akan kasih itu gambaran, oke, gambaran tentang bagaimana sih siklus atau perjalanan dari bangsa Israel pada saat itu. Nanti akan saya gambarkan. Oke. Jadi anak-anak sekalian, berkaitan tentang pelajaran ini, tentunya apa yang dialami oleh bangsa Israel selama 40 tahun itu dalam menyusuri padang gurun, dan juga mereka berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, sama juga dirasakan oleh kita pada zaman sekarang ini. Kita tentunya memiliki kampung halaman ya. Oke. Semuanya memiliki kampung halaman kan? Misalkan di kampung halaman dari orang tua, dari papi kita, mami kita, atau papa kita, mama kita. Nah, tentunya kita memiliki kampung halaman. Saya punya Pak kampung halaman Kalimantan. Saya nggak punya. Kalimantan Pak. Saya Saya juga punya, Pak. Indo. Saya punya Pak. Oke. Saya tidak punya Pak. Oke. Saya Nah. tidak punya Pak. Oke. Mungkin Punyanya papi saya sama mami saya. ya mungkin ada anak-anak yang mungkin keluarganya itu memang asli orang sini atau asli orang Jakarta ya, ada juga mungkin dari Kalimantan, dari Bangka Belitung, atau mungkin ada yang dari Sumatera. Pak Noldi, emang iblis ada apa aja? Pak Noldi, emang iblis ada? Iblis ada. Nah. Sebenarnya itu anak-anak ya. Nanti untuk iblis itu nanti kita akan bahas ya di sesi yang terakhir. Tenang, nanti Bapak akan jelasin terus supaya kalian tidak salah mengartikan tentang iblis itu seperti apa. Oke? Oke, itu ntar kita bahas. Kita selesaikan dulu tentang ini ya, bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Itu dulu yang kita bahas. Oke, lanjut ya. Nah, itu samanya seperti kita. Anak-anak sekalian pasti di rumah ada yang mungkin memiliki kampung halaman, mungkin juga ada yang memang mereka yang tidak memiliki kampung halaman. Maksudnya ya mereka tinggal di Jakarta, artinya ya mereka orang ke Jakarta. Opa omanya, mamanya, papanya itu. Nah, kalau saya, kampung halaman saya jauh. Ada yang tahu nggak? Di mana? Kampung halaman saya. Tahu Pak. Di Gorontalo. Di mana? Gorontalo. Jurusan. Di mana? Di mana? Kampung halaman saya? Di Gorontalo, Pak. Gorontalo Pak. Berapa Pak Noldi? Halaman 103. Oke. Ya, jadi kampung halaman saya itu jauh banget ya. Jauh banget. Kalau lewat laut itu bisa ya 1 minggu lah. Kalau lewat laut ya, kalau lewat udara ya palingan 2 jam 40 menit. Kalau dari Jakarta ke kampung saya naik pesawat ya. Jadi kampung saya itu ada di Pulau Sulawesi. Ada yang tahu nggak Pulau Sulawesi? Tahu Pak. Tahu Pak. Tahu Pak. Oh, Pak. Ibu kota dari provinsi Sulawesi Selatan ada yang tahu nggak? Ibu Tidak kota tahu, Pak. Tidak tahu Pak. apa? Tidak Ibu tahu, apa Pak. ibu kotanya dari provinsi Sulawesi Selatan? Sumatera Selatan. Apa? Apa ibu kotanya? Makassar Pak. Makassar, yes, betul. Makassar Pak. Ya, betul. Jadi Bapak itu berasal dari Makassar. Jadi kampung halaman Bapak itu dari sana ya. Jauh kan? Jauh. Jauh. Jadi kampung Bapak saya itu, jadi kampung saya itu ada di Makassar ya. Jadi mama saya, papa saya ada di sana.
Itulah. Sekarang saya ada di Jakarta, makanya saya punya kampung halaman. Kecuali kalau saya berada di Makassar, ya saya sama seperti ada beberapa anak kayak si Greta ya, nggak punya kampung halaman karena tinggalnya di situ juga. Kalau Pak Fajar kan dia dari Nias. Nah, Pak Fajar itu kampung halamannya Pak Fajar dari Nias. Ada yang tahu nggak Nias di mana? Saya tidak tahu, Pak. Nggak tahu. Nias. Sumatera Utara. Sumatera Utara, Pak. Sumatera Utara, Pak. Sumatera Utara. Pintar. Sumatera Utara, Pak. Betul. Jadi Pak Fajar dari Nias. Kalau Pak Edwin, tahu nggak Pak Edwin? Kampung halamannya di mana? NTT. Tidak tahu, Tahu nggak? Pak. Nusa Tenggara Timur, Pak. Nusa Tenggara Timur, Pak Edwin. Anakku sekalian, astaga Tuhan. Nah, Pak Edwin itu dari Jawa. Kampungnya Pak Edwin itu ada di daerah Kuningan. Tahu nggak daerah Kuningan di mana? Jawa mana? Jawa Barat. Nah, Morin, tahu nggak Morin? Kuningan di mana Morin? Morin Kristi, siapa ini? Daniel, Nathanael, siapa lagi nih? Nah, ini Vicky, Gilbert, oh tuh Justin, Luisa, Gaby. Nah, jadi kalau Pak Edwin itu berasal dari Kuningan, tapi Pak Edwin itu tinggalnya di Jakarta. Nah, tapi dia punya kampung halaman. Kemudian Ibu Prapti, karena tahu nggak Ibu Prapti berasal dari mana kampung halamannya? Jawa, Pak. Ya Jawa, nah tahu Bapak Jawa. Tapi Jawa mana? Oke, kalau Ibu Prapti berasal dari Jawa Tengah, Pak. Ibu Prapti itu berasal dari Timur. Jawa Timur. Yakin Jawa Timur? Tangerang. Jawa Timur. Tangerang, Pak. Tangerang. Wah. Jawa Tengah. Jawa Tengah, betul. Jadi Ibu Prapti itu berasal dari Jawa Tengah. Jadi Ibu Prapti itu punya kampung halaman yang berasal kampung halaman itu ada di Jawa Tengah. Nah, jadi ada salah satu kota di Jawa Tengah ya. Semarang. Kita aja di Semarang. Siapa tahu ada orang Semarang di sini? Tidak, Pak. Oke, gitu anak-anak ya. Nah, gitu. Jadi kita memiliki kampung halaman, mau yang tidak punya kampung halaman, tapi mereka tinggal di tempat mereka sendiri, itu disebut kampung halaman. Itulah bagaimana kita memiliki rumah di mana tempat kita berasal. Nanti anak-anak sudah besar, sudah beranjak dewasa, sudah kuliah, sudah kerja, kemudian mungkin kalian akan pindah ke tempat yang lain, misalkan nanti anak-anak mungkin ada yang di luar, maksudnya kayak di luar Jakarta, mungkin ada yang nanti suatu nanti kuliah di Makassar, kuliah di Jogja, kuliah di mana di Surabaya, di Bandung, ataupun mungkin ada anak-anak yang mau kuliah di luar negeri. Nah itu. Jadi kita juga belum tentu kita akan bisa menetap di satu tempat. Bahkan mungkin saja kita bisa berpindah-pindah tempat ketika kita nanti sudah besar, sudah dewasa ya, memasuki usia dewasa lah. Itu. Oke. Sama seperti bangsa Israel ya. Terkadang mereka juga pasti merindukan tanah kampung halaman yang sudah dijanjikan oleh Abraham kepada bangsa Israel. Nah, lebih khusus juga apa yang dijanjikan oleh Allah juga kepada bangsa Israel. Jadi anak-anakku sekalian, bahwa bangsa Israel sendiri pun mendapatkan janji yang telah diberikan kepada Allah. Oke. Ya, termasuk Bapak. Oh, benar kali Pak Fajar ya. Ya, betul. Belum tentu saya di hati kudus juga. Oke. Misalkan Bapak udah tua gitu kan, udah mau pensiun, nah mungkin Bapak nggak ada di hati kudus. Gitu. Tuh. Oke. Oke Pak Fajar. Sama aja Pak Fajar itu belum tentu di hati kudus. Seperti Pak Fajar pindah.
nggak tahu pindah kemana gitu kan. Tapi Pak Fajar pindah rumah, pindah sekolah, nggak tahu. Nah, tapi itulah bagaimana pasti di balik itu pasti Allah telah menjanjikan sesuatu kepada kita semua. Rencana Allah adalah rencana kita. Nah, jadi rancangan Allah adalah rancangan kita juga. Jadi suatu saat nanti kita akan mengalami hal yang serupa seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Ada yang tahu nggak? Karena yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham itu apa? Ada yang tahu nggak? Kanaan, Pak. Kanaan, betul. Kanaan. Jadi janji yang diberikan kepada Abraham pada saat itu ialah janji ialah tanah Kanaan. Benar banget. Oke. Kita pindah ke halaman berikutnya. Oke, kita pindah ke halaman berikutnya. Oke, buku yang ya. Untuk buku yang lama, itu halaman 82. Sorry, buku yang lama ya benar. Buku yang lama halaman 82. Dan buku baru halaman 104. Oke, silakan dibuka. Ada bacaan tentang pengalaman hidup ya. Rindu pada kampung halaman. Oke. Itu pada kampung halaman. Wih, langsung angkat tangan nih, mau baca. Oke, coba kita coba dulu ya. Metiuli, ayo Metiuli. Habis itu nanti yang lain. Metiuli, silakan baca Metiuli. Sudah 20 tahun lebih saya meninggalkan Indonesia. Banyak hal saya alami. Perasaan susah, senang, dan sengsara telah saya rasakan. Namun demikian, semua tantangan tersebut saya anggap sebagai pendewasaan diri, mencimbul diri. Mungkin, tetapi saya benar-benar tidak mengerti mengapa akhir-akhir ini tiba-tiba ada kerinduan yang sangat kuat muncul dalam pikiran saya kepada kampung halamanku di Tapanuli, Tanah Batak, tanah bangsaku. Mungkin karena sudah lama saya tidak pernah ke sana. Mungkin karena pesan orang tua saya sebelum meninggal bahwa saya jangan sampai lupa pada asalku. Tanah Batak, padahal tidak banyak yang dapat kuingat kenangan di sana. Saya tidak lahir di sana. Saya tidak pernah tinggal di sana. Bahkan saya tidak terlalu sering berkunjung ke sana. Tetapi saya sangat terinspirasi oleh orang-orang Yahudi tetangga saya yang tinggal di Jerman. Mereka pun tidak pernah pulang ke Israel karena sudah tidak ada lagi sana saudara yang mereka kenal di sana. Bahkan mereka sudah tidak bisa berbahasa Israel atau Ibrani. Namun demikian mereka akan bangga mengatakan bahwa mereka orang Yahudi. Sama juga dengan orang-orang keturunan Italia di Amerika. Mereka bangga ketika bilang bahwa mereka Italian Amerika. Inilah awal saya berselancar di dunia maya ini, mencari setiap informasi yang ada hubungannya dengan Batak. Dari mulai hanya membaca komen saja, sampai memberanikan diri menuliskan komen di beberapa blog halak kita. Sambil, oh ya, beruntung sekali saya masih bisa berbahasa Batak.
Walaupun kadang mungkin akan terdengar kaku kalau berbicara langsung. Tetapi melalui tulisan, saya rasa semua itu bisa tertutupi. Dan pada saat yang sama, saya berusaha cari tahu tentang perblogan ini yang sangat asing sekali buat saya karena bidang saya adalah technical practice. Meskipun kita menggunakan beberapa technical software, tetapi semuanya hanya technical communication seperti Siemens S7, ABB AC1000. Dari semua keinginan dan keberanian yang ada, saya mencoba memulai blog ini. Dengan kerendahan hati, saya memohon saran dari saudara-saudaraku untuk memperbaikinya, dan saya berjanji untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan saya. Oke, terima kasih Metiuli. Nah, tadi apa yang sudah dibacakan oleh teman kita ya, Metiuli, tentang rindu pada kampung halaman. Bayangkan aja ya, sudah 20 tahun lebih saya meninggalkan Indonesia. Nah, jadi banyak hal yang mungkin pasti akan dirasakan oleh orang-orang ketika Akila, anakku, Akila cantik, aduh ngantuk ya anakku. Anak cantik. Oke, ayo naik semangat ya. Oke, 20 tahun itu bayangkan aja ya. Ketika kita berada di luar nih. Terus kita selama 20 tahun itu tidak pernah sama sekali pulang ke kampung halaman kita sendiri. Dan bahkan mungkin kita sudah terbiasa dengan lingkungan yang dimana kita tinggali. Nah, misalkan kita tinggal di Rusia ya. Oke. Jadi di Rusia itu ada salah satu kota, oke. Kota namanya Tomsk, oke. Jadi salah satu kota yang bernama Tomsk. Jadi jika kita tinggal atau jika kita mungkin di sana itu karena kuliah di Rusia ya, karena kuliah di Rusia dan juga pasti kita akan terbiasa lah, akan terbiasa karena sekian lama kita berada di Rusia itu, jadi kita mungkin sudah tahu tentang budaya sana, tentang tentang bagaimana kehidupan orang-orang sana, kemudian bagaimana budaya-budaya di sana, dan kebiasaan-kebiasaan orang di sana. Iya, nggak apa-apa anakku ya, nggak apa-apa Kila. Jadi itu membuat kita juga membuat kita juga itu mungkin asik ya, maksudnya sudah mulai betah ya di kampung orang gitu kan. Bahkan kita mungkin sudah mulai lupa. Dan itu sebenarnya tidak bagus, dan juga itu sebenarnya tidak boleh kita melupakan tempat di mana kita berasal dan tempat di mana kita lahir. Nah, salah satu contoh seperti orang ini ya. Halo Pak Edwin. Pak Edwin habis makan ya anak ya. Info doang. Iya. Nah, jadi itu. Jadi sama seperti yang ada dalam cerita ini ya. Bagaimana orang ini kan berasal dari Tapanuli. Oke, kampung halaman itu di Tapanuli, Tanah Batak. Saya sih nggak tahu proses ya. Maksud dari Tanah Batak itu apa. Tetapi bayangkan aja selama 20 tahun itu dia nggak pulang. Kemudian bahkan dia tidak merasa bahwa dia itu berasal dari sana. Jadi kayak lupa itu tempat asalnya di mana. Sebenarnya ini hal yang sangat tidak bagus ya, bahwa ketika kita sudah melupakan sesuatu, sama halnya ketika kita melupakan tempat di mana kita berasal, sama halnya kita telah melupakan sejarah dalam kehidupan kita sendiri. Sama seperti ke Indonesia ya. Misalkan
jika orang-orang yang dulu hidup pada zaman perjuangan bahasa Indonesia pada saat itu, terus mereka nggak ada sampai sekarang ini, mungkin kita belum tentu tahu tentang sejarah Indonesia pada saat itu. Gitu. Itu kan, ya seperti Sir Mamudin pernah berkata bahwa Sir Mamudin waktu itu kan dia pernah ngajar di salah satu sekolah, gitu kan, dia di Kudus. Kemudian Pak Mamudin itu, Sir Mamudin itu punya kampung halaman juga, teman-teman. Jadi bukan di Spartan itu, apa sih namanya, Bang? Kampung halaman ya, Spartan. Nah, ada yang tahu Spartan nggak? Ada yang tahu nggak? Spartan di mana? Nggak tahu. Tangguang, Pak. Iya, Nak. Kenapa? Tangguang. Pernah dengar? Iya. Iya. Jadi Spartan itu ada di Tangerang. Untuk informasi lebih lanjut lagi mengenai Spartan itu, dia kayak apa ya? Aduh, sebenarnya sih bukan kampung juga sih anak-anak. Itu kayak kota juga sih sebenarnya. Jadi Kampung Halaman Pemuda itu betul-betul sangat indah ya, dengan pinggiran-pinggiran sawah yang sangat begitu khas banget ya, nuansa-nuansa kampung itu lebih terasa, dan juga sejuk di sana. Nah itu kampung atau tempat di mana Sir Mamudin tinggal, dan juga beberapa guru-guru yang lain, tapi saya sih nggak terlalu tahu pasti ya, tapi yang saya tahu cuma Sir Mamudin doang yang saya tahu. Nah, kemudian sama seperti bacaan ini ya, ketika kita menjadi orang ini 20 tahun, oke, 20 tahun dia nggak pernah pulang ke Indonesia, oke, kemudian dia di luar sana itu memperkenalkan dirinya itu sebagai apa? Ada yang tahu nggak? Dia memperkenalkan dirinya itu dia berasal dari mana? Ada yang tahu nggak? Batak. Dari mana? Batak. Batak, iya. Tentunya dia pasti mengakui bahwa dirinya itu berasal dari Batak. Meskipun dia tidak pulang dalam waktu 20 tahun itu, ya itu bukan menjadi suatu masalah bahwa dia harus melupakan tempat di mana ia berasal. Gitu. Jadi itulah bagaimana seperti bangsa Israel sendiri. Bangsa Israel itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi dia tidak pernah melupakan kampung halamannya. Sama seperti dijanjikan Allah, yakni tanah Kanaan. Itulah bagaimana kita tidak semestinya itu harus sampai keluar negeri, sampai luar kota, mungkin kita berada di mana gitu kan, mungkin kita berada di Makassar gitu kan, terus kita lupa kampung halaman kita yang ada di Jakarta. Nah, itu sebenarnya nggak baik. Ya, kalau Bapak sendiri kan, Bapak juga sempat lupa, Bapak lahir di mana gitu kan. Karena saking lama di Jakarta pada saat itu jadi lupa. Oh, ternyata saya lahir di Makassar. Kalau kalian mungkin ada yang lahir di Kalimantan, ada nggak yang lahir yang bukan lahir di Jakarta, ada nggak? Apa, Pak? Ada nggak di sini yang lahirnya bukan di Jakarta? Saya nggak tahu. Saya lahirnya di Kalimantan. Saya lahir di Jakarta, Pak. Oke, iya, maksud saya. Saya lahir di Jakarta. Oke, artinya semuanya sini rata-rata lahir di Jakarta ya? Lahir di Jakarta, Iya, Pak. Iya, ya bagus Saya lah. lahir di Jakarta juga, Saya Pak. lahir di Jakarta, Pak. Saya Saya lahir di lahir, Jakarta juga, Pak. saya lahir. Saya Oh, di iya, ini Jakarta, Pak. Felix tuh, dia lahirin di Kalimantan, Felix. Felix. Kalau Bapak lahirnya di rumah sakit. Iya, Bapak lahirnya di rumah sakit. Ditemani dokter kandungan. Nama dokternya itu, kalau ada yang masih ingat nama dokternya pada saat kalian lahir itu hebat. Karena Bapak masih ingat nama dokternya. Saya masih ingat. Ingat. Saya nggak tahu, Pak. Iya. Waktu itu kan, Saya tahu, Pak. iya, nama, Saya tahu, Pak. Saya tahu, Pak. tahu. Siapa Justin? Dokter Garani. Roda Garani, mantap, boys. Harus diingat tuh. Karena tanpa
dokter itu juga kita nggak bisa keluar dari perut mama kita. Ya, dan juga pastinya ada campur tangan Tuhan ya anak-anak ya. Itu penting. Bapak juga waktu itu nama dokternya itu Dokter Ishak namanya. Namanya Dokter Ishak, dokter yang dulu membantu proses kelahiran mama saya. Sir Mamudin lagi ingat-ingat dia nama dokternya siapa dulu waktu dia dilahirkan. Wah gitu. Jadi itu ya anak-anak ya. Mungkin ada anak-anak yang masih ingat, atau mungkin orang tuanya kasih tahu nih, Pak, saya lahir di kasur, Pak. Lahir di kasur, Vicky. Wow. Seriusan Vicky. Vicky lahir di kasur. Kasur rumah sakit ya? Iya, ada yang lahir di kasur, iya. Ada lagi nggak yang lahir di kasur? Saya Pak lahir di rumah sakit. Lahir di rumah sakit, Pak. Saya lahir di hutan Pak. Saya tidak tahu Pak. Ada yang lahir di hutan, lahir. Aduh. Di Alergi emas. Oke, Clarissa. Ya, oke lagi ya. Itu cuma intermezzo ya, intermezzo. Jadi kita ya sambil sering-sering dan bercanda itu baik supaya nggak stres ya. Oke, jadi ada yang lahir di rumah sakit, ada yang lahir di Alergi hutan. Pak. Hah? Saya pernah alergi emas. Energi Mas. Alergi emas. Oh, oke. Pernah ya. Saya tiba-tiba connecting, Kathleen. Bagus dong kalau connecting. Pak, Ya, Nak. minta izin mau minum Pak. Iya, silakan. Oke, yang mau minum silakan ya. Kecuali makan. Yang mau minum silakan minum. Oke. Haus ya. Aprilia, haus. Siapa lagi mau minum? Minum. Ya, Ricardo, minum. Ya, itu anak-anak ya. Sedikit kita berbicara tentang kisah tentang rindu pada kampung halaman. Terus ada yang tahu nggak sih alasannya mengapa dia rindu kampung halaman? Akhirnya dia rindu lah pada kampung halamannya. Itu kenapa? Karena sudah lama tak berkunjung ke kampung halaman. Iya. Karena udah lama nggak pulang kampung. Iya, tentu ya. Dia rindu ya pasti karena dia sudah Saya lama. pernah ke Malaysia pasti. Siapa yang pernah ke Malaysia? Sama Pak, saya juga pernah ke Malaysia. Tapi saya pernah ke Singapura Pak. Saya pernah ke Shanghai Pak sama Jambi Pak. Tapi saya buang Pak. Pernah pergi ke Thailand, Korea sama pernah pergi ke Bapak juga pernah? Bapak pernah pergi ke LA? Tahu nggak LA? Saya pernah pergi ke Cina. Saya cuma ke kampung Pak. Oke, anak. Tadi ada yang pernah ke Malaysia, Thailand, terus Singapura. Saya juga. Saya sudah pernah ke Thailand, sudah pernah ke Filipina, Saya ke Jepang. sudah pernah. Saya juga pernah ke Thailand. Saya ke negara paling dekat aja Pak, Malaysia. Ya, saya juga pernah ke Malaysia. Saya pernah ke Thailand Saya Pak. pergi ke Cina. Saya pernah ke Filipina. Saya paling pernah dekat ke Kamboja. Saya pernah ke Saya pernah pergi ke apa namanya? Beijing. Pernah ke Somalia. Kakak saya ke Italia. Pernah ke Puncak sama Surabaya, Pak. Saya tidak pergi kemana-mana. Oh, bagus. Bagus. Bapak Jul sudah pernah ke pernah ke Italia. Sudah pernah ke Amerika juga sudah pernah. Ke London juga sudah pernah. Tapi lewat Google Maps. Ada yang pernah Saya nggak pernah ke ke Google Rusia, Maps? tapi saya lewat Google Maps. Iya Saya dong. pernah ke Belanda, tapi pakai Google Maps.
Iya. Saya pernah ke Bapak pernah ke kampung nggak? Nah, kemana? Bapak pernah ke kampung nggak? Ke kampung pernah. Bapak sudah pernah ke kampung tahun lalu deh, kalau nggak salah. Tahun lalu. Iya. Bapak pernah ke Surabaya gak? Surabaya, Surabaya belum. Tahun ini saya nggak bisa ke Pakai kampung, Pak. Google Map aja, Pak. Iyalah, ke Google Map aja. Kita bisa. Bapak pernah Saya ke alergi. Bandung nggak? Ke Bandung aku udah pernah. Pak, pernah Iya. ke puncak nggak, Pak? Saya pernah, Pak. Sampai hampir 1 bulan katanya. Bapak. Saya pernah itu ke Bandung. Bapak pasti sering banget Pak ke gunung-gunung. Apa? Sering apa? Saya pernah ke puncak. Pasti Bapak sering mendaki gunung. Iya, Bapak suka naik ke puncak gunung. Saya sering ke puncak, Pak. Saya baru pulang dari puncak, Pak. Saya juga pernah ke puncak, Iya. Pak. Sampai 1 bulan pernah. Buset. Ada yang pernah ke Bali, ada yang ke Bangkok, ada yang pernah ke puncak Pernah ya, ke Bali. ke Purwakarta, ke Baru Bandung. pulang dari puncak. Ya, Kalau Deren katanya saya tidak pernah pergi ke mana. Wih, Ri, pernah ke Singapura, Bali, Thailand, Malaysia, Korea, Pak. Saya pernah ke Bandung dan ke Bogor, ya. Vicky, saya pernah ke Medan. Metuli, saya pernah ke Hong Kong. Wow. Mantap ya. Wah, saya alergi makan udang. Pak, Bapak, saya pernah ke tempat Cimori. Saya juga pernah, Pak. Iya, betul. Saya pernah ke Taiwan. Iya. Oke, betul anak-anak ya. Jadi kalian semua sudah pernah ya. Jadi kan sudah pernah pergi ke tempat-tempat di mana kalian nggak pernah berkunjung bersama orang tua kalian sendiri. Oke, mantap. Sekarang lanjut ke halaman 105. Halaman 105. apa Pak? Halaman 105, nak. 105, buku yang baru, buku yang lama itu halaman 80. Aku pernah ke Medan, Bangka. Mana lagi? Medan, Bangka. Bogor sama Bandung. Wih, mantap, mantap. Saya pernah ke Bandung. Saya pernah ke Bali, ke Jogja, ke Bogor, ke Bandung, dan lain-lain. Katanya. Bandung. Pernah Saya ke pernah ke Bandung, Malaysia, Tangerang, Bekasi. Singapura. Oke. Banyak lagi. Oke. Ya, sip. Nanti kita cerita lagi ya. Kita lanjut dulu nih. Kita selesaikan dulu materi ini baru kita ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol asyik. Oke? Oke, lanjut. Yang baca sekarang siapa ya? Saya, Oke, Pak. Greta, Pak. Saya tunjuk ya, saya tunjuk dulu. Saya tunjuk. Saya mau Greta, Pak. Greta, Pak. Greta, Pak. Sabar. Oh ya, Pak. Saya mau baca. Sabar. Saya, Ya. Pak. Greta, Saya tunjuk. Oke. Saya, Pak. Saya tunjuk. Oke, saya tunjuk ya. Sabar. Saya, Pak. Sabar. Saya tunjuk nih. Tingko, balang kepo, datang nenek bawa oleh-oleh. Jinggo. Kristi. Oke, Kristi. Hai Kristi. Oke. Jadi tadi Bapak kayak permainan perang dulu ya. Oke, Kristi, silakan baca Kristi. Baik, Pak. Iya. Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. 40 tahun telah berlalu sejak malam pembebasan Israel dari Mesir. Para orang tua yang sempat merasakan pahitnya perbudakan sudah tidak ada lagi. Suatu bangsa yang baru kini siap memasuki dan menduduki tanah leluhur mereka, yakni tanah Kanaan. Musa sudah sangat tua. Usianya telah mencapai 120 tahun. Tetapi matanya belum kabur.
dan ia masih kuat. Ia tahu bahwa ajalnya sudah dekat dan tidak akan menginjakkan kakinya di tanah Kanaan. Untuk terakhir kalinya, ia mengumpulkan seluruh rakyat dan menasihati mereka sebagai berikut. Tuhan telah menyatakan kepadamu kasih setianya dengan membebaskan kalian dari perbudakan Mesir dan membimbing serta melindungi kalian selama perjalanan yang jauh dan penuh bahaya. Maka kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu. Buktikanlah cintamu itu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya kepadamu, dengan berpedoman pada ke-10 firman-Nya. Hari ini saya menghadapkan kepada kalian suatu pilihan, kehidupan dan kesejahteraan atau kematian dan kemalangan. Jika nanti di tanah leluhurmu kalian hidup menurut ketetapan Tuhan, Tuhan akan memberkati kalian menjadi bangsa yang besar dan kuat. Akan tetapi jika kalian meninggalkan jalan Tuhan, kalian akan menderita dan binasa. Saya sendiri tidak akan menginjak tanah Kanaan. Tugas saya sudah berakhir. Yosua akan mengganti saya. Yosua akan mengantar kalian menyeberangi sungai Yordan dan menduduki tanah leluhurmu. Dan semoga Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub memberkati kalian sekarang dan selamanya. Seluruh rakyat menjawab, amin. Mereka sangat terharu dan banyak di antara mereka tidak dapat menahan air matanya. Mereka sedih dan merasa kehilangan seorang gembala yang baik. Diiringi tangisan orang banyak itu, Musa mendaki gunung Nebo dari atas puncak gunung itu. Tuhan memperlihatkan kepadanya tanah Kanaan yang terletak di seberang sungai Yordan yang mengalir tidak jauh dari kaki gunung itu, yang hijau dan subur, berlimpah susu dan madu, lain sekali dari padang gurun yang mereka jalani selama 40 tahun. Tuhan bersabda kepada Musa, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu. Sesudah mendengar firman Tuhan tersebut, meninggallah Musa, hamba Tuhan yang setia itu, dan jenazahnya dikuburkan di situ. Berhari-hari lamanya bangsa Israel menangis dan berkabung karena pemimpin besar mereka sudah tidak ada lagi. Oke, Kristi, terima kasih. Oke, sekarang kalian mendengarkan ya. Oke, saya akan menjelaskan tentang bacaan sudah dibacakan oleh teman kita ya. Kisah tentang Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Bandingkan Yosua 24 ayat 1 sampai 6. Anak sekalian, setelah bangsa Israel telah menempuh perjalanan yang panjang dan berhasil membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, usia Nabi Yosua pada saat itu semakin tua ya tentunya. Sadar bahwa masa hidupnya Yosua tidak lama lagi, artinya Yosua akan mengumpulkan seluruh orang Israel, termasuk dari para pemimpin-pemimpin atau dari tiap-tiap suku yang berada di Syichem. Untuk apa? Untuk apa Nabi Yosua mengumpulkan pemimpin-pemimpin tiap-tiap suku yang berada di Syichem? Itu mungkin ada pertanyaannya. Oke.
Dalam tradisi bangsa Israel, bila seorang berusia lanjut dan juga mendekati masa tugasnya berakhir, ia akan mengumpulkan seluruh rakyatnya untuk menyampaikan salam perpisahan. Dia membersihkan nasihat atau pesan-pesan terakhir sebelum ia pensiun, contohnya. Selain menyampaikan salam perpisahan, Yosua juga mengingatkan kepada bangsa Israel untuk tetap komitmen dan selalu berserah diri kepada Tuhan. Mengapa mereka perlu diingatkan? Padahal mereka itu udah besar ya, udah gede gitu kan. Mengapa sih perlu diingatkan kembali? Karena seperti kita ketahui bahwa bangsa Israel itu sering lupa. Bahwa bangsa Israel itu seringkali jatuh bangun ke dalam dosa. Sudah bertobat nih, berbuat dosa lagi. Sudah bertobat lagi nih, berbuat dosa lagi. Nah, sehingga hati mereka itu kadang-kadang sering berubah dan tidak lagi setia kepada Tuhan. Padahal mereka telah selalu mengucapkan kasih dan kebaikan Tuhan itu, dan juga mereka rasakan kebaikan Tuhan itu dalam diri mereka itu sangat banyak. Karena itu, Yosua meminta mereka untuk membuat keputusan secara tegas. Oke, meminta keputusan secara tegas bahwa kita harus betul-betul sungguh menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan sungguh-sungguh menaati perintah dari Tuhan sendiri. Itu dia. Tentunya komitmen ini tidak bisa dianggap hanya dipandang sebelah mata ya. Sebab kita tentunya tetap mengikuti apa yang telah dijanjikan kepada Allah kepada kita. Tentunya keselamatan. Samanya seperti bangsa Israel sendiri, bangsa Israel pun dijanjikan oleh Allah untuk diberikan tanah terjanji, yakni ialah tanah Kanaan. Sehingga setelah kita mendapatkan apa yang telah kita minta kepada Tuhan, artinya kita harus memiliki tanggung jawab. Tanggung jawabnya seperti apa? Ya, tanggung jawabnya ialah bagaimana kita betul-betul menjaga kepercayaan yang Allah berikan kepada kita. Beribadah kepada Tuhan berarti artinya kita itu menyerahkan hidup kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Dan artinya kita taat kepada Tuhan sampai kita mati. Nah, itu. Manusia juga sama ya. Manusia juga itu diberikan sesuatu kepada Tuhan, diberikan atas kehidupan, diberikan rezeki, diberikan kesehatan. Tentunya kita harus menjaga baik-baik apa yang telah Tuhan kasih. Nah, jadi apa yang Tuhan kasih itu tentunya kita harus rawat, kita harus jaga dengan sungguh-sungguh. Nah, dengan cara apa? Dengan cara beribadah menurut kepercayaan kita masing-masing. Oke, jadi itulah bagaimana pesan yang ingin disampaikan kepada kita melalui bacaan yang telah kita baca atau yang telah kita dengarkan bersama-sama. Itu dia. Sedikit berbagi sharing berkaitan tentang apa yang telah kita dengarkan dari bacaan ini. Oke, tadi ada yang bertanya, Pak, iblis itu ada nggak sih, Pak? Oke. Anak-anak, apakah perlu kita bahas tentang itu? Perlu nggak? Tentang iblis itu? Menurut Anda? Nggak perlu? Nggak perlu dibahas? Boleh dibahas. Tentu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ini saya menjawabnya nih, Oke, Pak, iblis itu ada berbagai macam nggak sih? Sebenarnya itu iblis itu memiliki bukan hanya satu macam ya, tetapi banyak. Bahkan kita bisa melihat iblis itu seperti apa dalam kehidupan manusia. Ada yang tahu nggak? Kita bisa melihat iblis itu. Ada yang bisa lihat nggak? Iblis itu seperti apa dalam kehidupan manusia? Tidak bisa, Bu. Saya tidak bisa. Ciri-cirinya, Pak.
Saya tidak bisa, Pak. Tapi saya tahu ciri-cirinya seperti apa. Iblis itu bisa kita lihat dari perilaku manusia. Cirinya jahat, tidak baik hati. Yes. Iblis itu kita bisa lihat dari perilaku manusia. Perilaku manusia yang congkak, perilaku manusia yang yang berbuat jahat, perilaku manusia yang rakus, perilaku manusia yang mencuri, itu adalah iblis yang sesungguhnya. Membunuh, kemudian dan segala macam itu adalah salah satu sosok Iblis yang melekat. orang jahat itu kalau nggak salah mencuri uang ya Pak. Iya, benar. Itulah salah satu cara bagaimana kita bisa melihat ya dari perilaku seseorang. Di Indonesia banyak ya, misalkan koruptor. Pak. Mereka adalah iblis yang menjelma dalam wujud manusia. Pak. Ya. Ini ada iblis Asmodeus. Iblis itu sebenarnya gini anak-anak ya. Mungkin kalian lihat di TikTok ya. Mungkin kalian lihat di TikTok atau di YouTube tentang macam-macam iblis atau ajaran-ajaran sesat. Ya, pertama itu satanis. Oke. Apa artinya, Pak? Satanis itu adalah mereka yang menyembah setan. Yang kayak melakukan ritual ya. Ya, kayak menyembah berhala lah. Nah, kemudian yang kedua itu ialah Lucifer. Lucifer itu, ada tahu nggak sih kisah tentang Lucifer itu? Saya nggak tahu. Saya sama sekali belum tahu Pak. Oke. Jadi untuk Lucifer itu dulunya adalah salah satu malaikat Tuhan ya, malaikat surga. Malaikat surga yang merupakan salah satu pelayan Allah pada saat itu. Tetapi karena dia mau menguasai surga, makanya dia itu berani membelok. Membelok artinya itu dia berani berkhianat. Sehingga Lucifer itu diusir. Lucifer itu diusir dari surga dan dia dibuang ke bumi. Kemudian Lucifer itu akhirnya dia tidak memiliki dan juga tidak memiliki kekuasa untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Misalkan orang yang mau memohon pertolongan Allah melalui para malaikat itu. Tetapi Lucifer dia enggak bisa memiliki kuasa seperti kuasa yang dipegang oleh Gabriel, Raphael, dan Michael atau Mikael ya. Nah, itu. Jadi itulah bagaimana dia itu tidak taat kepada Allah sehingga ia dibuang, tendang, dan malah berkhianat. Itulah bagaimana Lucifer itu membentuk pasukan-pasukan jahat yang muncullah yang namanya iblis untuk mempengaruhi manusia itu berbuat dosa. Itu ya sedikit tentang penjelasan mengenai Lucifer. Jadi dunia itu Lucifer itu adalah malaikat dulunya, sekarang udah enggak lagi. Bapak ada nama malaikat yang lain nggak Pak? Malaikat yang lain ya itu tadi malaikat Gabriel, oke, malaikat Raphael, malaikat Mikael, itu ketiga itu 666 tanda setan. Ah iyalah, pokoknya adalah istilah-istilah kayak 666 segala macam ya itu udah zaman dulu sih. Illuminati segala macam udah dari kisah dulu.
Oke. Anak-anak, ada lagi nggak? Ada lagi nggak pertanyaan? Ada lagi nggak yang mau bertanya? Tidak ada Pak. Buka halaman berapa, Pak? Ada Pak, itu di chat saya di chat. Bapak ada nama anak malaikat? Nggak ada. Ada Pak. Apa itu? Ada nama anak malaikat gak sih Pak? Nggak ada. Nama anak malaikat nggak ada ya? Adanya anak setan. Ya, anak setan. Ya. Biasanya ada orang bilang anak setan. Anak setan itu ya artinya kayak kita maksudnya kayak kita lagi kayak manusia-manusia yang lain. Kayak manusia-manusia yang lain ya. Misalkan manusia-manusia lain itu berbuat jahat tuh. Terus langsung orang bilang, ini kamu anak ini lu, anak setan gitu kan. Nah itu sebenarnya itu nggak baik ya. Tetapi kita kan pasti nggak mungkin ya. Ada nggak mau menjadi seperti itu? Nggak mau kan? Tidak, Pak. Jangan, nggak bagus. Kita adalah anak Allah. Kita anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah yang berbuat baik, yang betul-betul saling mencintai, saling mengasihi terhadap sesama. Nah, itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, jadi kita jangan pernah mudah terpengaruh dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang Bapak izin ikat rambut bentar. iya. Jadi itu ya sedikit tentang iblis ya. Udah. Oke. Next. Sekarang anak-anak. Jumat lalu siapa yang ikut PTN? Kristi. Greta, Pak. Greta, Pak. Greta, Pak. Bapak cuci tangan. Greta, Pak. Greta, Pak. Greta, Pak. Greta, Pak. Ya. Nah, itu dia. Saya lihat Bapak harus tetap cuci tangan. Ikut PTN-nya. Enak enggak? Enak Pak. Enak kan? Maksudnya masuk sekolah Pak. Dan saya yakin pasti kalian baru tahu kan, oh ini namanya Rizky, ini namanya Kion, ini namanya Remuza, ini namanya Kathleen. Pasti kalian baru tahu kan? Pas tatap muka kemarin. Baru tahu teman-teman. Sudah tahu Pak. Udah tahu? Sudah. Oh iya, saya. Kalian kelas 3 ada yang satu kelas nggak di kelas 4 yang sama, yang sekarang? Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Oh, jadi ada ya. Saya pikir ada yang nggak kenal teman kelasnya. Kalau gurunya, kenal nggak guru-gurunya? Apa? Kenal Pak. Tahu, Pak. Yakin? Sermamudin. Tahu, Pak. Yakin. Yakin beberapa sedikit. Tapi tahu gurunya cuma Dan pasti pas kalian datang, wah, kelas 6 beberapa guru. iya. Dan pasti pas kalian datang kemarin, wah, guruku ganteng. Wah, Pak Edwin ganteng ya. Wah, Pak Fajar ganteng ya. Wah, Ibu Prapti cantik ya. Ada nggak yang bilang kayak gitu? Nggak ada. Astaga.
Nggak ada. Sama aja, Saya Pak. sudah kenal Bu Prapti dari kelas 2, Bu. Betul. Saya sudah kenal Bu Prati dari kelas 1. Bapak itu agama apa? Belum pernah dengar. Saya agamanya apa? Oh Tuhan. Bapak itu agama Katolik atau agama Kristen? Saya ada 2 agama loh, Pak. Agama Kristen atau Katolik. Agama saya Kristen. Pak, agamanya Price. Apa? Saya ada 2 agama loh, Pak. Saya agama Kristen. Agama Kristen sama Buddha, Pak. Saya agama Saya tahu saya agamanya apa? Katolik, Pak. Agama saya Kristen sama Buddha, Pak. Agama saya jadi ada 2 sama Kristen. si Jenica itu dia punya Ini apa ngelek? Pak ngelek. Pak, suara Bapak nggak ada. Bapak ngelek, Pak. Pak ngelek. Pak, Bapak berhenti, Pak. Bapak ngelek, Pak. Bapak diem. Bapak. Halo. 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 Itu bukan Pak Nongdi, itu orang. Halo anak-anak. Oke. Halo, Pak. Halo, Pak. Ya, saya pindah laptop. Soalnya laptop saya ngehang. Ngehang. Siapa? Pak. Gambarnya Pak. Pak, layarnya itu, Pak. Apa? Gambarnya apa, Pak? Gambar Bapak hitam. Berhenti, Pak. Gambar Bapak hitam. Hitam ya, kuy. Gambar hitam. Bapaknya nggak. Bapak sudah Bapak pakai punya Pak Fajar. Iya, Bapak pakai punya Pak Fajar. iya. Ini apa ini? Laptopnya rusak. Makanya saya pakai laptopnya Pak Fajar. Sementara. Oke, anak lanjut. Nah, jadi tadi kalian bilang bahwa ada sudah kenal guru-gurunya, terus ada yang bilang sudah kenal dari kelas 2, tapi kalian nggak kenal saya kan? Saya baru 1 tahun di sini. Kalau Bapak belum kenal, Pak. Tidak, karena dulu kakak saya ya belajar sama Bapak. Kakak kamu, kakak Remoza. Oh. Nah, jadi bapak Keluarga saya agamanya Kristen. saya itu orangnya misterius. Kurang kelihatan mukanya. Saya orangnya misterius anak-anak, jadi kalian nggak akan bisa lihat saya. Jadi kalau hari Jumat kalian lihat saya, itu bukan saya, itu bayangan saya. Selamat ya? Bapaknya kemana? Pak Fajar lagi. Padahal kelihatan bayangannya doang, terus bapaknya ada di mana?
Pak Fajar lagi pergi sebentar. Nah, saya cabut itunya, casnya itu. Pas mau itu. Ini bisa dibilang ini suaranya kok. Gak usah. Oke, anak-anak, info. Laptop Bapak meledak. Laptop Bapak meledak. Tadi. Ya, makanya tadi Bapak pindah laptop. Saya Pak. Iya, nih, lihat nih. Suaranya nggak kedengaran. Mau meledak? Meledak. Suaranya nggak kedengaran. Halo. Bapak kedengaran sekali Pak. Bergema. Ya Pak. Jadi laptop Bapak mau meledak karena saking panasnya. Panas banget. Apa zoomnya pakai laptop Jadi tadi? mau ganti laptop ya Pak? Pakai laptopnya Pak Fajar. Laptop Bapak panas ya? Bapak ini nggak tahu deh, Bapak juga heran deh dengan laptop. Laptop Bapak kayaknya error deh. Kayaknya error, betul. Bisa jadi error. Bisa jadi deh. Saya pernah masuk Zoom tapi lama banget masuknya, Pak. Ya, itu karena sinyalnya. Tapi yang laptop Bapak ini, dia panas banget. Jadi kalau disentuh panas, bisa strum. Nggak tahu kenapa deh. Heran saya. Kalau saya beda, Pak. Kalau saya lagi ngecas, abis itu kayak kena bulu gitu langsung ke setrum. Iya. Kamu makin punya pengalaman ya. Waktu kalian ada yang pergi ke Singapura, pergi ke Malaysia, pergi ke Thailand. Masalah Bapak kurang jelas. Halo. Hola. Jelas, Pak. Udah jelas sih Suara Bapak kedengarannya, bergema. tapi kayaknya orang-orang internetnya Sudah doang. jelas sekali Pak, sudah super duper jelas. Yes. Nggak tahu, mungkin betulnya Pak Fajar panas juga kayaknya. Salah. Iya, nggak tahu. Laptop Bapak jelek soalnya. Biasa kalau kadang-kadang kalau Pak Fajar lagi nge-zoom, biasa suaranya putus-putus. Anak-anak, ini laptop Bapak kan panas. Sekarang HP Pak Fajar yang panas. Semuanya aja Pak panas. Nggak tahu deh, hari ini hari apa sih, Senin ya? Iya, Senin. Ya, Pak. Mungkin, Kan Bapak selalu ngajar hari Senin. ya mungkin karena ini laptopnya harus masih mau tidur laptopnya. Heran saya. Kayaknya Bapak mau servis dari laptopnya ini. Supaya Bapak. Biar HP saya itu tiap malam berarti itu kita aja lanjutnya di WA, Pak. Panas. Enggak, kita tetap lanjut di Zoom ini kan pakai Pak Fajar. tiap malam biar HP saya nggak ngecas. Lagi sekolah jadinya saya tiap malam ngecas sampai pagi baru dicabut. Iya sih. Di sini anak-anak ada nggak yang pernah ini? Apa namanya? Pada saat kalian Zoom, kemudian Zoom-nya itu, laptopnya bapaknya pakai kipas supaya nggak panas. Bapak sudah pakai kipas, bahkan pakai AC di bawahnya itu, tetap panas. Nggak tahu kenapa. Ada pendingin laptop, jadi laptop saya nggak bisa panas. Iya sih, bisa jadi. Bapak tadi Bapak mau ngomong apa sih Pak? Pak, baterai saya Laptop, satu Pak. Pak. Ya, Pak. ya. Satu cepet. Laptopnya harus didinginin sebentar, Pak, biar jadi dingin, Pak. Iya, ini makanya Langsung dingin, Pak. supaya dingin. Pak, Aku udah pakai sebab. kalau mau
laptopnya dingin dimasukin kulkas. Bawa kasur. Pak, baterai saya 1 Pak, sambil cas ya. Iya Pak, biar nggak panas laptopnya dimasukin kulkas aja. Tes ya. Kayaknya ide yang bagus. Kalau jadi beku. Saya pernah lihat ada TikToknya anaknya yang masukin ke dalam handphonenya, taruh ini ke atas, masukin ke kulkas terus jadi es batu. Susah banget untuk jangan taruh di kulkas, nanti jadi rusak. Pak, kalau ditaruh di kasur malah makin panas, bisa meledak atau enggak hancur, rusak, nggak bisa dipakai lagi. Kayaknya sih. Tahu handphone saya di kasur nggak bisa tuh. Kayaknya jangan di kasur deh. Mending di lem biru. Pak, saya tahu kalau laptopnya panas tinggal taruh di dalam kulkas dalam AC aja biar dingin. Ya, sarannya bagus sih. Tapi kayaknya untuk taruh di kulkas malah tambah rusak kayaknya ya. Karena sudah pakai air. Iya kan. Tapi kan Jangan bisa jadi es. Pokoknya itu Pak, kalau HP saya panas biasa saya taruh di bawah lantai. Dulu Pak sebentar, kalau nggak bisa bawa ke bengkel laptop aja. Oh iya, laptop. Bagus dong. Iya gitu. Jadi gini, jadi saya ada pengalaman ya. Dari suatu ketika saya main game di laptop, oke. Main game di laptop. Kemudian pada saat itu asapnya keluar, asap laptopnya keluar kan. Nah, langsunglah saya cabut ininya casnya supaya nggak meledak. Nah, saya kasih lagi layar hitam. Jadi itulah mengapa laptop baru itu cepat panas. Ya, namanya laptop lama lah ya. Jadi maksudnya laptop sudah kolot. Jadi kalau mau zoom lama itu dia kadang-kadang nggak kuat, nggak tahu dia kenapa. Saya toilet. Kenapa? Saya izin ke toilet. Oke, silakan yang ke toilet silakan. Saya izin minum, Pak. Ya, silakan. Kalau minum silakan minum. Saya izin minum. Oke, Serlin. Yang kelihatan siapa lagi untuk hari Jumat nanti? Masih sama ya orangnya ya? Saya Greta, Pak. Greta ya. Greta, Pak. Nah, laptop II aku pernah chargernya meleleh. Nah, itu bahaya tuh. Kalau sampai charger laptopnya meleleh itu bahaya. Pak, Ya, disarankan kalau mau main game di laptop itu harus RAM-nya 8 sama itu kayak space itu yang space gitu 200 berapa gitu GB-nya. oh speknya. Ya, main game itu bisa di laptop MacBook, Pak. Ya harus MacBook juga sih. Pak izin ke toilet. Bisa juga Asus ROG. Bisa juga. Bapak. Ya, ya nak. Mending Pak laptopnya panas daripada nggak punya laptop. Ya, kalau dari pagi kan nyala mulu kan. Makanya panas banget. Bapak, laptopnya masih panas ya, Pak? Masih. Bahkan strum. Apa ada listriknya, dia strum. Bapak, Ya, gimana sih kalau cara download di game? Di laptop? kenapa? Misalnya download game yang lain gitu di laptop. Di laptop, Pak.
Itu tanya Pak Kelvin tahu tuh. Pak Kelvin tahu caranya. Iya, Pak Kelvin tahu caranya. Kalian kan Yang tahu Pak Kelvin karena Pak Kelvin pelajaran komputer. iya. Kalian Pak YouTuber gaming di YouTube lagi terus tiba-tiba pisnya. Wow. Ya itu bahaya tuh kalau pis. Pak, Pak, Saya Pak. lihat YouTube Pak. saya pernah lihat ada orang yang YouTuber main game sampai sebulan, Pak. Live lagi. Game itu sampai nggak bosan-bosan gitu. Link terus. Dulu saya kalau saya mau ngomong satu-satu dulu ya. Nanti Pak, saya lihat Bapak isinya gaming, sekarang isinya ya video-video Zoom semua. Ya, sinyal. Ya anak-anak, ya itulah ya. Tadi mohon maaf ya, tadi laptop Bapak tiba-tiba panas. Dari tadi itu Bapak mau share sesuatu ya, mau share screen sesuatu, tapi karena laptopnya panas jadi nggak bisa. Mungkin senin depan ya. Next time nanti Bapak akan kasih lihat ada game seru sih. Kayaknya ada di laptop, jadi Bapak nggak bisa nggak bisa apa namanya, nggak bisa share, kan di laptop aja kan nggak ada. Nggak bisa Zoom ya Pak? Pak, Ya, emang game kayak apa? ada deh. Game pelajaran. Rahasia. Ada dong, rahasia dong. Oh, nanti ya. Jadi nanti kita akan main game senin depan aja. Bapak tadi bilang kalau Bapak hari Jumat kan cuma kelihatan bayangannya, terus Bapaknya kemana? Kalau kelihatan itu bayangannya doang. Berarti Bapak kayaknya Islam ya Pak? Kan Jumat. Kacamata tidak, Pak? Enggak kok. Mana? Ini enggak. Bapak main Free Fire? Ya, aku nggak main game-game itu. Yasin. Pak, saya jarang main game, malah game di HP saya cuma satu. Sama sini udah main game. Ada nggak yang nggak main? Saya lebih tertarik dengan YouTube, TikTok, sosial media. Roblox, saya nggak tahu Roblox saya nggak main. Bapak, kalau nggak salah ya, kalau Jepang itu ada Christmas ya sama Halloween. Pak, kenapa di Indonesia nggak ada Halloween, Pak? Halloween ya, kenapa sih saya nggak ada Halloween? Ya, sebenarnya kita di Indonesia ngapain coba ada Halloween? Mesti ada Halloween. Daripada salju kan. Katanya nggak ada Halloween soalnya nanti nggak bakal gaduh, Pak. kali Pak. Nggak ada, nah Halloween Eropa saja. Memori aku nanti. Kalau di Indonesia kita nggak cocok untuk untuk ngerayain hari Halloween. Emang kalian di sini kalau hari Halloween ada yang ngerayain? Enggak kan? Jadi kita rayain itu hari Natal, hari Idul Fitri. Itu. Hari Natal sih ada Pak, tapi kalau itu pernah main ada. Iya sih. Jadi itulah. Ya anak-anak sekalian begini ya. Ini Bapak kasih pesan dulu. Bapak kasih satu pesan. Ini.
Terkadang kita ya sebagai manusia itu mungkin sering lupa ya bahwa apa yang menjadi kebutuhan yang pertama dan apa yang menjadi kebutuhan yang tidak perlu kita lakukan. Memang terkadang kita semua itu pasti mengatakan bahwa semua itu adalah kebutuhan. Tetapi kebutuhan yang paling utama dan terutama itu ialah bagaimana kita harus menimba ilmu. Nah, menimba ilmu bukan semata-mata supaya kita hanya untuk menjadi seorang yang pintar, menjadi seorang yang berprestasi, bukan. Tetapi bagaimana melalui ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita, itu bertujuan untuk kehidupan kita itu supaya kita dapat membantu orang. Oke, membantu orang. Membantu orang seperti apa, Pak? Membantu orang, kita tidak perlu harus memberikan itu selalu dalam bentuk berupa materi. Tetapi jika kita mampu untuk menawarkan kasih, cinta terhadap semua orang, ini kita telah membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Nah, sekarang, apakah kalian pernah sadar nggak sih, pernah melakukan hal yang seperti itu, bahwa kita di sini belajar hanya untuk mencari nilai yang tinggi? Pernah nggak? Pada program Oke, jadi nggak ada orang yang sebenarnya berpikir bahwa kita belajar itu untuk main-main, nggak ada. Bahwa kita belajar itu ya untuk menimba ilmu. Dan bukan untuk kita hanya untuk pamer-pamer nilai, pamer-pamer tes. ya lewat 45. Iya, ya gitulah. Jadi anak-anak ya, bagaimana kita harus belajar untuk rendah hati. Bapak 10:5, Pak. Seharusnya ini mau jadi rendah hati, semuanya pasti mau kan? Jadi anak yang rendah hati. Jadi, Pak sudah istirahat. Pak sudah istirahat. ya. Oke, sekian dulu ya dari saya ya. Kita lanjut ke Senin depan. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ke materi-materi. Sampai jumpa semuanya. Saya istirahat, Pak. Nanti istirahat, Pak. Udah. Pokoknya saya sedih, Pak.